warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkadia dari 11 April 2, nomor absen 6. Saya mengerjakan PT Surya Furnitur mulai dari data perusahaan, impor data Excel, sampai dengan transaksi pembelian. Yang pertama, saya akan share screen terlebih dahulu, kemudian login, gunakan akun akun. Kemudian saya akan membuat database baru. Klik simpan. Kemudian saya akan mengisi informasi data perusahaan, mulai dari nama sampai alamat, sampai dengan ke akun perkiraan. Informasi data perusahaan telah saya isi. Setelah mengisi informasi data perusahaan, saya akan mengimpor data Excel, mulai dari impor akun perkiraan, pemasok, pelanggan, barang dan jasa, serta aset tetap.
Sebelum mengimpor barang dan jasa, kita harus mengisi kategori persediaan dan menambah gudang di menu persediaan, kemudian kategori barang, kita isi kursi dan meja. Kemudian kita akan menambah gudang, yaitu gudang depan dan belakang. Kemudian untuk mengimpor daftar aset tetap, caranya sedikit berbeda, yaitu biasa tetap. Kemudian kita mengisi kategori aset terlebih dahulu. Gedung dan peralatan. Jika sudah, kemudian masuk di menu aset tetap dan impor data. Saya telah menyelesaikan impor data ke PT Surya Furnitur, kemudian kita tutup dan melanjutkan ke transaksi pembelian. Setelah melakukan impor data persiapan awal perusahaan di Xduret online selesai, yang perlu dilakukan sebelum memulai transaksi yaitu melakukan proses akhir bulan dan mencocokkan saldo awal dengan saldo akhir pada laporan manual berikut. Bulan Desember 2018, itu mencocokkan neraca pada laporan yang tertera pada soal. Setelah sama dengan neraca indeks kontrol yang ada di soal, kita dapat melanjutkan ke transaksi pembelian. Transaksi pembelian pertama, tanggal 2 Januari, yaitu bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Masuk ke menu persediaan, kemudian permintaan barang. Tanggal 2 Januari 2019, tipenya yaitu di barang,
Tanggal diminta yaitu tanggal 3, 7. Kemudian meja bundar sejumlah 20 dan meja kerja sejumlah 10. Saya itu bagian sedang permintaan pembelian. Setelah itu saya simpan. Transaksi kedua yaitu perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Sentra dan PT Indah Jaya untuk pemenuhan pembelian, kemudian pesanan pembelian. Kita ambil dari permintaan. Yaitu meja bundar sejumlah 20 piece. Dengan harga satuan Rp95.000. Sudah saya simpan. Pemesanan yang kedua yaitu kepada PT Indah Jaya. Kita ambil juga dari permintaan. Kemudian kita simpan. Transaksi yang ketiga yaitu perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furnitur pada tanggal 3 Januari. Dan pembelian, kemudian penerimaan barang. Dengan nomor terima 9095, ambil dari pesanan. Dan dimasukkan ke gudang depan.
menggunakan modul box. Kita simpan sebagai data baru. Sudah kita simpan. Transaksi tanggal 5 yaitu perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT Indah Jaya pada tanggal 3 Januari. Masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Masuk yaitu Indah Jaya. Ambil dari pesanan. Kita ganti ke gudang depan. Silakan menggunakan modul box. Sudah dapat kita simpan. Transaksi tanggal 6 Januari yaitu perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya untuk nomor faktur 7728 yang dilakukan dengan cek mandiri IBR dengan nomor GR0095 dan jatuh tempo tanggal 12 Januari 2019. Untuk ke menu pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Pembayaran Jaya dengan Bank Mandiri BR. Metodenya yaitu cek kilo GR 0095 tanggal jatuh tempo yaitu 12 Januari 2019. Kita ambil ini poin 7728. Itu nilai pembayaran. Jika sudah dapat dilakukan. Transaksi tanggal 8 yaitu perusahaan menerima tagihan dari PT Sentra Furnitur atas penerimaan barang tanggal 4 Januari dengan nomor faktur Sentra 017. Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Armada Express. Namun, hingga barang diterima, tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut yaitu Rp500.000. Sebelum masuk ke faktur pembelian, kita akan membuat vendor baru yaitu Armada Express. Ke menu pembelian, kemudian pemasok. Kategori umum. Nama
armada ekspektasi. Mata uang yaitu Indonesia rupiah. Sudah disimpan, baru kita bisa masuk ke faktur pembelian. Masuk yaitu tanggal 8 2019. Data kita ambil dari penerimaan barang atas tanggal 4 Januari. Kemudian di biaya lainnya kita masukkan biaya angkut, alokasikan ke barang, itu armada ekspektasi Rp500.000. Sudah kita simpan. Transaksi tanggal 9 Januari, perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada PT Sentra Furnitur tanggal 8 Januari 2019. Nomor faktur pembelian yaitu AE1007 dan nilai yang ditagihkan sebesar Rp475.000. Masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian, masuk yaitu Armada Express tanggal 9, AE1007, yang kita ambil dari biaya pembelian. Kemudian kita ganti jumlahnya menjadi Rp475.000. Sudah kita simpan. Transaksi tanggal 10 Januari, perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi sebesar Rp7.500.000 dengan nomor faktur DP1818. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri IDR. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Caranya yaitu kita masuk ke menu pembelian, kemudian uang muka pembelian, pemasok yaitu PT Mulia Abadi,
dengan uang muka 7.500.000. Kena pajak kemudian kita proses pembayaran. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri DR. Jika sudah, kita simpan. Ada kuis, berapakah sisa uang di Bank Mandiri DR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Maka kita bisa masuk ke menu kas dan bank, kemudian history bank. Bank Mandiri tanggal 10 Januari 2019 dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019. Saldo terakhir yaitu 391.256 juta rupiah. Transaksi tanggal 11 Januari, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi dengan detail sebagai berikut, yaitu memesan kursi bar sebanyak 250 dengan harga per barang Rp50.000. Masuk ke menu pembelian, kemudian pesanan pembelian, dengan masuk Mulia Abadi, tanggal 11 Januari 2019. Jika sudah lengkap, kita bisa simpan. Transaksi tanggal 12 Januari 2019 yang pertama, yaitu perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal 11 Januari. Barang dimasukkan ke gudang depan, nomor faktur pembelian yang diterima adalah faktur Jan 906. Atas tagihan ini, perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Untuk itu, kita masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Kita pilih pemasok Mulia Abadi, tanggal 12 Januari 2019. Nomor faktur
ambil dari pesanan tanggal 11. Kita isi keterangan dan juga deposit atau uang muka, yaitu kita ambil uang muka 7.500.000 rupiah. Jika sudah, kita bisa simpan. Transaksi tanggal 12 Januari yang kedua, yaitu perusahaan meretur satu set kursi bar yang dibeli kepada PT Mulia Abadi dengan nomor faktur 906. Kursi tersebut diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual kembali. Kursi bar yang diretur dikeluarkan dari gudang depan. Masuk ke menu pembelian, kemudian retur pembelian. Masuk Mulia Abadi. Tanggal 12 Januari 2019. Kita ambil faktur 906, kemudian ambil dan kita ubah kuantitasnya menjadi 1 piece saja. Kemudian lanjut. Keterangan yaitu retur kursi bar karenakan dan tidak bisa dijual kembali. Jika sudah, bisa kita simpan. Apakah sisa nilai hutang usaha IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Masuk ke menu buku besar, kemudian akun perkiraan. Saldonya yaitu Rp30.725.000. Transaksi tanggal 13 Januari 2019, yaitu perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut, yaitu meja kaca sejumlah 100 piece dengan harga Rp85.000 per barang. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri. Untuk yang pertama, kita masuk ke menu persediaan dan barang dan jasa. Karena ini adalah barang baru. Kategori barang yaitu meja, nama barang, kaca, dengan satuan piece, harga satuan yaitu Rp375.000. Kenakan PPN 10%. Kita simpan barang dan jasa ini. Langkah kedua yaitu masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Pemasok yaitu pemasok umum. Tanggal 13 Januari 2019. Nomor faktur yaitu 08791
Kita cari barang di Jakarta. Dengan harga Rp85.000. Kita masukkan ke gudang depan. Lanjut. Kemudian kita isi keterangan. Dan kita proses pembayaran. Jika sudah, kita bisa simpan. Transaksi tanggal 13 Januari yang kedua, yaitu perusahaan melunasi hutang kepada Mulia Abadi untuk nomor faktur 9128. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri dengan nomor cek GR 0098 dan tanggal jatuh tempo 31 Januari. Untuk pelunasan yang dilakukan hanya sebagian, yaitu sebesar Rp10 juta. Kita masuk ke menu pembelian, kemudian ke pembayaran pembelian. Pembayaran ke Mulia Abadi dengan Bank Mandiri BR menggunakan cek dengan nomor GR 0098. Tanggal bayar yaitu 13 Januari 2019 dan tanggal cek 31 Januari 2019. Ambil dengan nomor faktur 9128. Kemudian hanya membayar sebesar sebagian yaitu Rp10 juta. Kemudian kita hitung nilai pembayaran. Dan keterangan yaitu melunasi sebagian hutang kepada Mulia Abadi nomor 9128. Jika sudah, kita simpan. Transaksi tanggal 14, yaitu perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Untuk detailnya sebagai berikut. Sebelum itu, kita harus mengaktifkan fitur pembelian untuk tagihan di muka dengan masuk ke pengaturan, kemudian preferensi, kemudian fitur pembelian, dan kita centang bagian tagihan di muka atau mendahului terima barang. Kemudian kita simpan. Kemudian kita buat pemasok baru di menu pembelian, pemasok. Kategori umum dengan nama CV Sumber Kayu. Dan kita simpan.
Kemudian kita masuk ke menu pembelian, faktur pembelian. Agar tidak lupa, kita masuk ke info lainnya dan centang tagihan di muka. Kemudian kita pilih pemasok, DP sumber kayu, dengan tanggal 14 Januari 2019. Nomor faktur pembelian yaitu sumber 2019 776. Kursi meja, kursi kerja, dengan kuantitas 100, harganya yaitu 100.000 per barang, dan mendapat diskon sebesar 15%. Kemudian kursi santai dengan kuantitas 50 dan dengan harga 80.000. Tidak mendapat diskon. Tanggal pengiriman yaitu 15 Januari. Kasih keterangan. Setelah mengisi keterangan, kita proses pembayaran menggunakan transfer Mandiri IDR . Tanggal bayar yaitu 14 Januari 2019. Kemudian hitung nilai pembayaran dan mengisi keterangan. Jika sudah, kita simpan. Transaksi tanggal 15, yaitu perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari dengan nomor SC 1010. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Menu pembelian, kemudian penerimaan barang, pemasoknya yaitu sumber kayu, tanggal 15 Januari, dengan nomor terima SD 1010, kita ambil dari pesanan, kita ambil dari tagihan di muka, kemudian isi keterangan, kemudian kita ubah ke gudang depan. Jika sudah, pengiriman menggunakan mobil box. Jika sudah,
Kita simpan. Transaksi tanggal 16, yaitu perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari kepada CV Sumber Kayu untuk kursi santai sebanyak 1 piece, dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Klaim ini dilakukan karena ada bagian kursi santai yang rusak. Yang pertama, yaitu mengaktifkan klaim pemasok di menu preferensi. Kemudian fitur, pembelian, centang klaim pemasok, dan simpan. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke menu pembelian, kemudian klaim pemasok. Pemasok yaitu CV Sumber Kayu. Tanggal 16 Januari 2019. Dan kita pilih barang yaitu kursi santai. Banyak 1 piece. Dan dikeluarkan dari gudang depan. Jika sudah, kita simpan. Transaksi tanggal 17, yaitu perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019. Untuk kursi santai dimasukkan ke gudang depan. Untuk pertama kali, setting akun selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Kita masuk di pengaturan, kemudian preferensi, akun perkiraan, persediaan, dan akun beban pokok penjualan. Jika sudah, kita simpan. Kemudian menu kedua yaitu pembelian dan klaim pemasok. Tipe klaim yaitu terima barang dari CV Sumber Kayu tanggal 16 Januari, kursi santai sebanyak 1 piece, dan dimasukkan ke gudang depan. Jika sudah, tanggalnya yaitu 17 Januari 2019. Kita isi keterangan. Dan jika sudah mengisi keterangan, bisa kita simpan. Tanggal 18, yaitu perusahaan menerima informasi dari PT Sentra Furnitur atas nomor rekening berikut ini. Dengan informasi ini, manajemen melakukan pencatatan nomor rekening tersebut ke dalam akhirat aman. Ke menu pembelian, kemudian pemasok, kemudian kita cari Sentra Furnitur, menambah nomor rekening, nama bank yaitu Mandiri, dengan nomor rekening 918 818 1717 atas nama PT Sentra Furnitur. Lanjut.
Jika sudah, kita simpan. Tanggal 19 Januari, perusahaan melunasi hutang kepada Sentra Furnitur untuk nomor faktur 1278 sebesar 10 juta rupiah. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri PT Sentra Furnitur. Yang pertama yaitu membuat akun kelebihan pembayaran dengan masuk ke menu buku besar, kemudian akun perkiraan, tipe akun yaitu aset lancar lainnya, dengan subakun aset lancar lainnya, dengan nama kelebihan pembayaran. Jika sudah, bisa kita simpan. Kemudian kita masuk ke menu pengaturan, referensi, akun perkiraan, penjualan atau pembelian, dan masuk ke akun diskon, yaitu kelebihan pembayaran. Jika sudah, kita simpan. Menu kedua, yaitu masuk ke menu pembelian, kemudian pembayaran pembelian, pembayaran ke Sentra Furnitur, dengan rekening Bank Mandiri, metode bayar yaitu transfer. Di sini kita bisa menambahkan nomor rekening Mandiri milik Sentra Furnitur dengan tanggal bayar yaitu 19 Januari 2019. Kita ambil nomor faktur 1287 dan kita masukkan diskon, informasi diskon, akun diskon yaitu kelebihan pembayaran dengan diskon minus 1.850.000 rupiah. Kita tambah dan lanjut. Kita hitung nilai pembayaran. Dan menambah keterangan. Jika sudah, bisa kita simpan. Transaksi tanggal 21, yaitu perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut, yaitu meja bundar sebanyak 20 piece dengan harga per barang Rp100.000. Kita masuk ke pembelian, kemudian faktur pembelian, pemasok yaitu pemasok umum, tanggal 21 Januari 2019. Dengan nomor faktur 12667. Meja bundar banyak 20 piece dengan harga Rp100.000. Dan dimasukkan ke gudang depan. Jika sudah, kita proses pembayaran dengan Bank Mandiri TN. Metode bayar yaitu tunai dengan tanggal bayar 21 Januari 2019.
Kemudian kita hitung nilai pembayaran dan mengisi keterangan. Jika sudah, kita simpan. Transaksi tanggal 22 Januari, yaitu perusahaan membuat PO kepada Sentra Furnitur dengan detail sebagai berikut, yaitu meja bundar 20 piece dengan harga per barang 95.000 dan kursi santai sebanyak 30 piece dengan harga per barang 98.000. Tanggal diharapkan dapat diterima 23 Januari. Atas pembelian ini, perusahaan memberikan DP sebesar 2 juta rupiah dan DP dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri. Menu pembelian, kemudian pesanan pembelian, pemasoknya yaitu Sentra Furnitur dengan tanggal 22 Januari 2019. Sudah. Kemudian tanggal pengiriman yaitu 23 Januari 2019. Kita proses uang muka. Karena tidak diberitahu nomor faktur, maka saya menggunakan nomor faktur dari PO, yaitu PO 2019 01 00004. Dengan uang muka yaitu 2 juta rupiah, termasuk pajak. Sudah. Kemudian proses pembayaran. Menggunakan Mandiri, IDR, dengan metode bayar transfer, tambahkan nomor rekening, tanggal bayar yaitu 22 Januari 2019, kemudian hitung nilai pembayaran, dan mengisi keterangan. Jika sudah, kita simpan. Transaksi tanggal 23 Januari, yaitu perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furnitur pada tanggal 22 Januari 2019. Namun barang yang diterima hanya sebagian, yaitu sebagai berikut, yaitu meja bundar dengan kuantitas 20
dan dimasukkan ke gudang depan dengan nomor surat jaran 6675 dan menggunakan mobil box. Kita masuk ke menu pembelian, kemudian penerimaan barang, terima dari Sentra Furnitur, tanggal 23 Januari 2019, dengan nomor terima 6675. Kemudian kita ambil dari pesanan, namun tidak semua, hanya sebagian, yaitu meja bundar. Kemudian lanjut, dan dimasukkan ke gudang depan. Jika sudah, bisa kita simpan. Transaksi tanggal 24, yaitu perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari PT Sentra Furnitur pada tanggal 22 Januari. Barang yang diterima yaitu kursi santai sebanyak 30 dan dimasukkan ke gudang depan. Kita masukkan ke menu pembelian, kemudian penerimaan barang, terima dari Sentra Furnitur pada tanggal 24 Januari 2019. Dengan nomor terima 6690. Kita ambil dari pesanan. Kemudian kita isi keterangan. Jika sudah, dapat kita simpan. Transaksi tanggal 25 Januari, yaitu perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari Sentra Furnitur pada tanggal 23 dan 24 Januari dengan nomor faktur pembelian invoice Sentra 123. Masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Pemasoknya yaitu Sentra Furnitur pada tanggal 25 Januari 2019. Nomor faktur yaitu invoice Sentra 123. Kita ambil dari penerimaan. Kita isi keterangan. Jika sudah, kita bisa simpan. Transaksi tanggal 26, yaitu perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini, perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Untuk itu, mengaktifkan fitur pembelian tagihan di muka. Karena tadi sudah diaktifkan, maka sekarang langsung saja masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Saya isi di info lainnya yaitu tagihan di muka, centang dahulu, masuknya yaitu Sumber Kayu, dengan tanggal 26 Januari. Faktur pembelian yaitu Sumber 2019 908.
CV sumber kayu dengan faktur terlebih dahulu, kemudian baru penerimaan barang. Mendapat diskon Rp1.250.000. Kemudian kita proses pembayaran. Menggunakan Mandiri DR dengan metode bayar, gunakan cek dengan nomor GR 7878. Tanggal bayar yaitu 26 Januari 2019 dan jatuh tempo 6 Februari 2019. Dan kita hitung nilai pembayaran dan mengisi keterangan. Jika sudah, bisa kita simpan. Transaksi tanggal 27 Januari, yaitu perusahaan menerima barang atas pembelian CV sumber kayu pada tanggal 26 Januari 2019. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke dalam gudang depan. Masuk ke menu pembelian, kemudian penerimaan barang, masuk yaitu CV sumber kayu, tanggal 27 Januari 2019. Nomor terima, yaitu tidak ada. Kita ambil dari tagihan di muka. Barang dimasukkan ke gudang depan. Dan pengiriman menggunakan mobil box. Jika sudah, bisa kita simpan. Transaksi terakhir, yaitu tanggal 28 Januari, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut, yaitu kursi kaca sebanyak 100 piece dengan harga per barang Rp72.000. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri DR. Karena ini adalah item baru, kita harus menambahkan di persediaan, kemudian barang dan jasa, kategori barang yaitu kursi, nama barang yaitu kursi kaca, dengan satuan piece, harga satuan yaitu Rp295.000.
Kita masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian, masuk umum, tanggal 28 Januari 2019. Nomor faktur yaitu 10023. Kita pilih barang yaitu kursi kaca sebanyak 100 piece dengan harga satuan Rp72.000. Barang dimasukkan ke gudang depan. Lanjut. Tanggal pengiriman yaitu 28 Januari 2019. Keterangan yaitu pembelian secara tunai pada pemasok umum. Kemudian kita proses pembayaran. Menggunakan Bank Mandiri BR dengan metode bayar menggunakan transfer bank. Tanggal bayar yaitu 28 Januari 2019. Kita hitung nilai pembayaran, kemudian keterangan pembayaran pembelian pada pemasok umum. Jika sudah, dapat kita simpan.